Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurkhalilah. Dalam pembahasan di video presentasi kali ini saya akan membahas bab yang ke-7 mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai autentisitas ajaran Islam. Al-Quran sebagai kumpulan autentik firman Allah sepanjang zaman. Inilah yang akan menjamin bahwa ajaran Islam ini akan tetap sempurna dan lurus. Sedangkan as-sunnah ialah tradisi, kebiasaan, dan praktek-praktek pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan, ditetapkan, dan direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan secara operasional, serta as-sunnah ini sebagai contoh teladan pelaksanaan dari firman Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. As-sunnah ini kemudian dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Karena itu, bersama Al-Quran, as-sunnah itu merupakan sumber autentik dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, karakteristik ajaran Islam. Di antaranya ada komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis, dan fleksibel. Komprehensif ini merupakan salah satu karakteristik ajaran Islam karena ajaran agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual maupun duniawi. Jadi, komprehensif ini salah satu karakteristik utama ajaran Islam yang membedakannya dari agama-agama lainnya, karena memberikan panduan yang menyeluruh dan relevan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian moderat ini salah satu karakteristik ajaran Islam karena Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan prinsip-prinsip tengah, seimbang, dan moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi moderat ini dianggap sebagai karakteristik ajaran Islam yang menunjukkan bahwa Islam ini sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dinamis ini salah satu karakteristik ajaran Islam karena ajaran Islamnya ini harus mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks ini, ajaran Islam harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi umat manusia. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai ajaran agama memiliki fleksibilitas untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian ajaran Islam itu termasuk elemen universalis, artinya yang bersifat mencakup semua aspek kehidupan manusia di dunia, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang mana hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 28 yang menyatakan bahwa ajaran Islam ditunjukkan kepada umat manusia seluruhnya. Kemudian elastis dan fleksibel. Ajaran Islam memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Jadi elastis dan fleksibel ini hampir sama dengan dinamika. Dengan dinamis maksudnya, maaf. Yang ketiga ini dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam ini secara garis besar terhimpun dan terklasifikasi dalam 3 hal pokok, yakni akidah, syariah, dan akhlak, yang mana masing-masing ini merupakan subsistem dan sistem ajaran Islam. Akidah dan syariah kita jadikan sebagai gudang akhlak yang kokoh karena keduanya mampu menciptakan kesadaran diri bagi siapapun yang berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Bahkan salah satu fungsi akhlak adalah menopang keimanan.
maka iman seseorang akan relatif stabil jika ditopang oleh pelaksanaan akhlak yang konsisten. Yang terakhir, memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Makna dasar Islam sendiri ialah inisial seseorang masuk ke dalam lingkaran ajaran Islam. Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan, agama itu terdiri atas 3 unsur, yakni Islam, iman, dan ihsan. Yang dalam ketiga unsur itu terselip makna kesenjangan. Kemudian pengertian dasar iman. Secara umum iman itu sikap percaya, khususnya percaya pada rukun iman yang 6 menurut akidah Sunni. Karena apa? Karena percaya pada rukun iman itu mendasari tindakan seseorang. Pengertian imam yang umum dikenal itu adalah wajar dan benar. Kemudian pengertian dasar ihsan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Sehingga ihsan bisa disimpulkan bahwa ihsan ini ajaran tentang penghayatan pekat akan hadirnya Allah dalam hidup melalui penghayatan diri berada di depan hadiratnya ketika beribadah. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.